Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya seorang muslim tidak ada jaminan masuk surga, tapi dipastikan masuk neraka. Iya, Terus katanya ada dalilnya. ada dalilnya. Pernah dengar di mana dalilnya itu? Enggak. Nah, seringnya bahas itu. Di buku aja juga kayaknya ada pernah itu. Mungkin yang maksudnya itu yang di surat Maryam mungkin ya. Surat Maryam. Surat Maryam coba di surah ke-19 ayat ke-71. Biasanya itu yang memang dipakai Ayat itu. 71. Bukannya benar. Bacalah. 71 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Perhatian. Dan tidak ada di antara kalian melainkan akan mendatanginya neraka. Itu adalah bagi Tuhanmu ketetapan yang telah diputuskan. Itu ya. Mana? Bisa tuh ya. Iya kan? Itu. Mungkin itu dalilnya ya. Ya, sering memang udah dengar ada tudingan-tudingan gitu. Ya, kalau tadi pertanyaannya bahwa nggak ada jaminan muslim masuk surga. Kayaknya udah tebas sebelumnya kan? Udah pernah tanya kan? Bahwa jadi muslim itu paling enak dengan hanya ucapan kalimat Syahadat. la ilaha illallah, udah pasti dia masuk surga. Bahkan Nabi menyebutkan meskipun dia mencuri dan berzina. Siapa sahabat yang kemarin yang nanya? Masih ingat? Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW menyebutkan itu sampai 3 kali kan? Sampai 3 kali. Sampai Abu Dzar ragu. Benarkah Rasulullah bahkan ia mencuri dan berzina? Iya, meskipun ia bercuri dan berzina, ia akan masuk surga. Cuman dah kita sebutkan di situ kan ada 2. Satu, dia tafsirnya itu dia mengucap la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia. Yang kedua, sebelum meninggal kan. Yang kedua, bahwa orang pasti akan masuk surga, namun setelah dia menebus dosa-dosanya di neraka baru masuk surga. Itu 2 tafsirnya. Jadi dipastikan umat Islam itu masuk surga. Kalimat la ilaha illallah itu tiket. Tuh yang pertama. Berarti kan nggak betul kan? Baru yang kedua, bahwa muslim dipastikan masuk neraka pakai dalil tadi kan? Itu juga nggak benar. Coba baca ayatnya. Apa dibilang itu hanya muslim? Itu berlaku untuk semua loh. Semua manusia loh pasti akan mendatangi neraka, pasti akan memasuki neraka. Karena itu memang ketetapan Allah, ketentuan Allah, sumpah Allah. Karena nggak ada manusia yang nggak ada Dosa. nggak ada dosanya. Dan memang surga itu letaknya setelah Neraka. setelah neraka. Jadi kalau mau masuk surga ya lewat neraka dulu. Gimana jalannya masuk surga nggak lewat neraka? Cuman cara baca ayat Al-Quran itu kan jangan hanya sepotong ayat itu aja. Ini kadang kita kan hanya membaca, ambil satu ayat lalu dilepaskan konteksnya. Padahal ketika pun kita bacanya hanya satu ayat, tapi kalau kita paham maknanya nggak akan melenceng. Karena itu hanya muslim kan?
Untuk semua itu. Coba baca ayat selanjutnya. Jadi kita nggak melenceng gitu. Ayat selanjutnya coba, ayat 72 ya. Summa nunazzil lazina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyah. Apa kata Allah di situ? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jelas kan? Beda kan? Semua orang pasti masuk neraka. Semua orang pasti mendatangi neraka. Semua orang pasti melewati neraka. Tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, sementara orang-orang zalim berlutut di dalam neraka. Jadi Allah biarkan mereka di dalam neraka. Orang-orang muttaqin itu orang-orang yang selamat. Di buku ayat ada disebutkan ini di buku jejak perjalanan akhirat, bahwa ada orang mukmin itu ada 9 golongan ketika mendatangi neraka itu. Ada 9. Mau dijelasin? Pertama, orang ini melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat ini kan di atas neraka. Neraka ini kan jurangan yang dalamnya itu batu kalau dilempar dari atas itu 70 tahun nanti baru nyampe ke bawah. Itulah dalamnya neraka. Kebayang? Batu dilempar dari atas 70 tahun yang akan datang baru nyampe ke dasarnya. Nah, itulah dasar neraka, dalamnya neraka. Jadi di atas neraka inilah dipasang jembatan atau sirat. Itulah yang namanya juga siratal mustaqim. Dan orang-orang mukmin itu melewatinya ada 9 kelompok di situ. Ini orang-orang kelompok yang selamat. Yang pertama, orang yang menyeberanginya itu secepat kilat. Jadi pejam mata udah sampai dia di ujung. Ini yang pertama, yang paling utama nih, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Baru yang kelompok kedua, secepat burung terbang. Baru yang ketiga, secepat secepat yang tadi secepat angin. Yang kedua secepat angin. Yang kedua secepat burung terbang. Yang ketiga secepat kuda berlari. Yang kelima secepat hewan tunggangan. Walaupun ini di atas neraka, kebayang pernah buka Magicom lagi nasi, buka nasi lah, mau ngambil nasi, itu kena uapnya aja udah panas nggak? Baru uapnya itu kan, baru uap Magicom, kira-kira di atas neraka panasnya terasa nggak? Terasa lah. Udah pasti kan. Nah, jadi 5 kelompok inilah yang paling aman. Baru ada 4 lagi kelompok, dia cuman bisa berlari di atas jembatan Sirat nih. Yang ke-6 ya, cuman dia bisa berlari. Yang ke-7 dia cuman bisa berjalan. Yang ke-8 dia cuman bisa merangkak. Yang ini bisanya merayap. Tapi selamat ini, walaupun penuh luka-luka, karena di jembatan Sirat itu banyak besi-besi pengait, duri-duri tajam. Bahkan disebutkan ada hewan-hewan serigala yang mencabik-cabik. Mereka selamat dengan syafaat Nabi, dengan syafaat para malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin yang selamat tadi. Jadi ketika orang ini lewat, yang 4 ini tadi, yang cuma bisa jalan, lari, jalan, merangkak, merayap. Jadi orang-orang mukmin yang udah lewat ini, ketika orang ini lewat, menyeberang, salim, 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 selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Itulah istilahnya. Jadi di 2 ujung ini juga ada 2 malaikat yang menjaga, namanya malaikat amanah dan malaikat silaturahim.
inilah yang membantu ini selamat, nampak ini. Jadi jelas bahwa semua kita pasti masuk neraka, ya, cuman orang-orang mukmin yang bertakwa itu selamat. Yang lainnya berlutut di dalam neraka. Oke. Gampang kan? Nah, itu kalau orang nggak memahami ya gitu. Makanya kalau baca Al-Quran itu ketika ada satu ayat yang kira-kira agak kita nggak paham, coba baca ayat yang sebelumnya atau baca ayat sesudahnya. Jadi nggak salah pengertian gitu, nggak salah makna. Apalagi kadang kita baca ayat kadang sepotong-sepotong, kita lepaskan maknanya, langsung kita nuduh Al-Quran gini, Islam gini. Oh, ya salah. Jadi itu kunci baca Al-Quran. Oke?